Wah, selamat ya untuk Mak Andini. Pada poin permasalahan Pak Hong dengan ayahnya Doha ternyata benar karena sebuah investasi. Mimin tidak mau mengambil opsi itu karena berpikir kalau seorang satpam yang gajinya pas-pasan tidak akan mengambil investasi saham. Dan ternyata dia mengambilnya dengan cara menggunakan uang dana pensiunnya. Sungguh tak terfikirkan oleh Mimin. Kemudian selamat juga untuk Mak Irlia. Praduga kalian yang berpikiran kalau Bu Guru Cuy selama ini adalah seorang lesbian menjadi kenyataan. Karena dikonfirmasi kalau dirinya menyukai Bu Wajung selama ini. Dan Bu Wajung pun sudah tahu akan hal itu tapi dia memilih diam. Nah, Bu Wajung sendiri sebenarnya suka juga dengan Bu Guru Cuy, tapi akal sehatnya menuntunnya untuk hidup normal. Nah, pada episode ini entah kenapa Mimin ingin sekali memberi apresiasi kepada para warga desa Gongjin. Dan khususnya juga apresiasi kepada Jisung. Karena Jisung benar-benar tampil dewasa walaupun dalam segi percintaan dia menjadi sad boy. Dan untuk yang belum menonton episode ini, jangan lupa sediakan tisu sebelum menontonnya ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan sinopsis episode 15 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Go mau! Usai dihajar Doha, Kepala Hong pulang dengan keadaan yang cukup frustasi. Bahkan Yejin yang menghentikannya pun tidak dihiraukannya, dan ia malah dengan sengaja mengatakan sesuatu yang membuat Yejin kecewa, agar dirinya tak diikuti oleh Yejin. Dan Kepala Hong pun yang depresi di rumahnya, akhirnya menenangkan diri dengan meminum obat pemberian dokter dalam konsultasi sebelumnya. Lalu esok harinya, akibat Kepala Hong yang depresi dan mengurung diri di dalam rumahnya, membuat semua orang di desa Gongjin menjadi kewalahan karena tidak ada yang membantu pekerjaan mereka. Tapi untunglah mereka semua mengerti dan memahami Kepala Hong. Bahkan nenek Gambris setiap harinya masih memberikan Kepala Hong makan. Sedangkan di sisi lain Jisung dan Doha berbicara empat mata. Dan di sini Doha menceritakan kalau ayahnya yang dekat dengan Kepala Hong diajak masuk ke dunia investasi dan dia menginvestasikan dana pensiun dan pinjamannya di tempat Kepala Hong. Tapi musibah malah terjadi di mana terjadi krisis pada dunia investasi dan akhirnya ayah Doha menjadi bangkrut. Tapi kita jangan mengambil kesimpulan pada scene ini ya, karena ini bukan kejadian yang sebenarnya. Ini hanya persepsi dari Doha saja. Lalu Doha juga mengatakan ada korban lainnya yang merupakan rekan dari Kepala Hong, yang membuat Jisung sadar kalau rekan Kepala Hong tersebut merupakan kakak iparnya. Dan Jisung pun menjadi terus kepikiran dan tak menyangka bahwa dunia itu sempit dan mengapa harus terjadi kepada kakak sepupunya. Setelah mengetahui sesuatu hal lewat artikel berita yang diberikan oleh Mason, Yejin langsung menjenguk Kepala Hong sambil membawakan makanan yang diberikan oleh nenek Gambri. Dan di sini akhirnya Kepala Hong menceritakan kejadian yang sebenarnya dengan sejelas-jelasnya. Kalau dahulu sebenarnya Kepala Hong tak ingin bekerja dalam bidang tersebut, karena toh bukan sesuai dengan jurusan kuliahnya. Tapi Jong-woo kakaknya mengatakan kalau pekerjaan tersebut juga bisa membuat orang lain bahagia. Dan dari pekerjaan itu, Kepala Hong juga dapat mengenal banyak orang termasuk ayahnya Doha. Sampai suatu hari ayah Doha mengatakan ingin berinvestasi di tempat yang dikelola oleh Kepala Hong karena tergiur dengan keuntungan yang tinggi. Nah, di sini garis bawahi ya, bahwa yang meminta berinvestasi adalah ayahnya Doha itu sendiri, bukan diajak oleh Kepala Hong, seperti yang Doha tahu. Dan Kepala Hong sendiri sebenarnya tidak menyarankan hal tersebut kepada ayah Doha karena memiliki resiko yang sangat tinggi. Tapi akhirnya karena melihat ayah Doha yang putus asa, dia pun membolehkan berinvestasi. Asalkan, dalam tanda kutip, ayah Doha ini berhati-hati dan berkonsultasi sebelumnya dengannya. Lalu sampai akhirnya terjadi sebuah krisis, di mana akibat efek Binyamin Holdings, harga saham pun turun drastis, baik itu 11% sampai menginjak 70%. Dan sialnya, kerugian 70% tersebut menimpa ayahnya Doha. Dan sebenarnya sampai saat ini pun bukan murni kesalahan dari Kepala Hong ya. Ini masih kesalahan dari ayahnya Doha, karena dia tidak berkonsultasi terlebih dahulu kepada Kepala Hong, dan malah mempercayai pegawai lain untuk berinvestasi pada saham bernama Elf. Dan semua itu dilakukannya karena ayah Doha ingin membahagiakan keluarganya pada awalnya. Dan sampai suatu hari karena Kepala Hong sendiri pusing dengan banyaknya komplain, dia mengabaikan telepon masuk dari ayahnya Doha. Yang padahal ayahnya Doha menelepon karena dirinya depresi dan meminta saran dari Kepala Hong.
Lalu karena tak mendapatkan saran dari Kepala Hong, ayah Doha pun mencoba untuk bunuh diri. Dan Kepala Hong pun menjadi sangat bersalah karena berpikiran andaikan dia mengangkat telepon waktu itu, pasti semua tidak akan terjadi. Dan Kepala Hong langsung bergegas menemui ayah Doha, tapi karena dirinya yang panik, akhirnya Jong-woo menggantikannya menyetir. Sampai akhirnya terjadi kecelakaan dan tabrakan itu tepat mengenai sisi sebelah kiri mobil atau si pengemudi, dan Jong-woo pun meninggal seketika, sedangkan Kepala Hong dapat diselamatkan. Nah, lagi-lagi Mimin merasa salut dengan sifat Jisung yang dewasa dan lebih bijak. Berbeda dengan yang lain, karena menyimpan dendam, dia malah berpikiran dingin dan lebih realistis. Dia berpikir kalau semua yang terjadi bukan kesalahan dari Kepala Hong, karena Kepala Hong juga korban dari nasib buruk tersebut. Dan Jisung juga berempati kepada Kepala Hong yang terus memikul beban tersebut sendirian. Bahkan dia juga memahami Kepala Hong yang kembali ke Gongjin, ialah karena dihantui rasa bersalah yang harusnya itu tidak terjadi kepadanya. Salut banget ya sama Jisung. Dia bisa menjadi kakak yang baik, bukan hanya untuk Hyejin, tapi juga untuk Kepala Hong. Dan perkataan Jisung tersebut juga menyadarkan Doha yang akhirnya menemui Kepala Hong. Doha juga sadar kalau sebenarnya Kepala Hong juga tak bahagia seperti yang dipikirkan. Doha menjadi ingat saat ayahnya bangkrut, tapi entah kenapa mereka justru semakin kaya. Padahal mereka bangkrut, tapi mereka dapat tinggal di apartemen mewah dan membayar biaya pendidikannya. Dan dia pun menyadari kalau ternyata semua itu pasti adalah uang kompensasi yang diberikan oleh Kepala Hong. Nah, terjadi flashback, di mana pada flashback dijelaskan kalau Kepala Hong menjual semuanya yang dia punya selama bekerja untuk membayar keluarganya Doha. Dan ketika Kepala Hong kembali ke desa Gongjin, dia tidak membawa apapun dan hanya pakaiannya saja. Esok harinya di hari peringatan Jong-woo, Kepala Hong merayakannya bersama Hyejin. Dan dia pun bertemu dengan istri Jong-woo yang ternyata dia diberitahu oleh Jisung. Di sini istri Jong-woo memang sedang mencari-cari Kepala Hong selama ini, karena dia ingin mengucapkan kalau dirinya sudah berhenti menyalahkan dan membenci Kepala Hong. Dan Kepala Hong juga harus berusaha untuk bisa memaafkan dirinya sendiri, karena Kepala Hong juga layak untuk merasa bahagia. Dan di tengah kesedihan itu tiba-tiba Jong-woo datang menghampirinya. Entah halusinasi atau arwahnya, tapi yang jelas Jong-woo memohon kepada Kepala Hong kalau dirinya harus tetap hidup untuk dirinya sendiri dan hidup dengan cara-cara yang bahagia. Lalu scene masuk ke malam hari, di mana Kepala Hong berbicara empat mata dengan Hyejin. Dia pun menceritakan kalau sebenarnya dulu dirinya pernah ingin bunuh diri dengan melompat dari jembatan. Tapi di tengah putus asanya tersebut tiba-tiba ponselnya berdering karena tiba-tiba Nenek Gamri mengirim pesan sangat merindukannya dan menyuruhnya untuk kembali ke desa Gongjin. Dan karena hal itu, akhirnya Kepala Hong pun memutuskan untuk menyendiri kembali ke desa Gongjin. Nah, di desa tersebut, ternyata dia tidak sendirian karena banyak yang peduli kepada Kepala Hong. Walaupun dirinya mengurung diri di rumah, tapi semua warga desa secara rutin membawakan makanan untuknya. Sampai suatu hari secara perlahan, mereka ini mulai meminta tolong kepada Kepala Hong untuk membenarkan sesuatu atau bekerja sementara untuk mereka. Nah, hal itu dilakukan sebenarnya karena para warga ini peduli dan agar Kepala Hong tidak mengurung diri di rumah larut dalam kesedihannya. Mereka berharap dengan memberikannya aktivitas, Kepala Hong dapat melupakan masalah hidupnya secara perlahan. Warga desa Gongjin walaupun suka ngerumpi, tapi hati mereka sangat baik ya. Di rumahnya Nenek Gamri, akhirnya dia pulang karena rumahnya sekarang sudah selesai dipakai syuting oleh Jisung. Dia ditemani oleh kedua sahabatnya dan mereka pun membersihkan rumah bersama. Dan kedua sahabatnya memutuskan untuk menginap di sana. Sebelum tidur, mereka juga mengobrol ngalor ngidul sampai akhirnya Nenek Gamri pun menceritakan keinginannya kalau dirinya yang sudah bahagia memiliki kebahagiaan di hidupnya ingin sekali piknik dengan kedua sahabatnya. Dan di tengah cerita itu, mereka pun akhirnya terlelap. Lalu pagi harinya nenek mati yang terbangun duluan merasa heran karena Nenek Gamri yang biasanya mudah terbangun kini terus saja tertidur lelap. Dan dia pun mengecek keadaannya dan ternyata Nenek Gamri sudah berpulang ke rahmatullah. Innalillahi. Nah, ada kata-kata yang menyedihkan dari nenek mati di scene ini. Itu ialah
Bukankah kau bilang ingin pergi piknik bersama? Tapi kenapa kau tidak sabar dan pergi duluan meninggalkanku? Begitulah kurang lebih perkataannya. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Sekian video kita hari ini. Pada epilog ternyata dunia itu sempit ya. Ye Jin sebenarnya pernah bertemu dengan Kepala Hong saat kejadian Kepala Hong yang hampir bunuh diri, di mana dirinya ternyata yang menelpon petugas untuk menjemput Kepala Hong yang terduduk di atas jembatan. Lalu ngomongin soal ending nanti malam, mungkinkah Kepala Hong akan mencalonkan diri sebagai wali kota seperti pada film adaptasinya Mr. Hong? Oke, sebelum tutup video ini jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Chandra pamit, see you sahabat Micapedia.